akan mencoba menjawab terkait soal ujian tengah semester tafsir tematik 5 moderasi Islam. Yakni soal pertama adalah bagaimana definisi tafsir tematik, karakteristik dan langkah-langkah tafsir tematik. Jadi yang pertama terkait definisi tafsir tematik. Tafsir tematik itu merupakan salah satu penafsiran di mana kita sebelumnya itu mengumpulkan dan mengkaji satu topik tertentu yang ada di dalam Al-Quran untuk kemudian kita kaji dari masing-masing ayat itu, bagaimana penjelasannya, baik dari segi urutan ayat-ayat itu, asbabun nuzulnya bila ada, kemudian hubungan antara tiap ayat. Nah, dari seluruh ayat-ayat inilah nanti kita akan mencoba membuat pembahasan dan menyimpulkan terkait tema yang sedang kita bahas. Tafsir tematik ini juga sering disebut sebagai metode tafsir yang cukup efisien karena materi yang difokuskan itu sudah langsung satu arah seperti itu, langsung pada topik yang ingin kita bahas, di mana pembahasannya pun menjadi lebih singkat dan praktis. Kemudian karakteristik, ada beberapa karakteristik dalam tafsir tematik. Yang pertama, tafsir tematik ini termasuk ke dalam tafsir bil ma'thur. Artinya kita dalam menafsirkannya ini ya tidak jauh dan tidak lain adalah terkait dengan nas. Jadi kita melihat bagaimana penafsiran itu dipadukan di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian tafsir tematik ini termasuk penafsiran yang mampu menjawab kondisi zaman. Artinya di zaman sekarang yang masalah-masalah muncul itu, kita bisa langsung mengambil garis besar dari tema tersebut, dari permasalahan tersebut. Kemudian dengan metode atau tafsir tematik ini kita bisa mengkaji tema tersebut dalam pembahasan yang lebih efisien ya, tidak terpecah, jadi langsung ke satu tema yang kita butuhkan. Kemudian penafsiran ini juga membuat pemahaman kita menjadi lebih utuh. Artinya ketika kita telah menentukan suatu tema tertentu, kita akan mengkaji, kita akan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki korelasi atau berkaitan dengan tema-tema yang sedang kita bahas. Nah, disitulah nanti dari seluruh ayat-ayat yang kita kumpulkan, kita lihat bagaimana penjelasan ayatnya, bagaimana hubungannya dengan ayat yang lain, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut untuk bisa kita cari pembahasan yang utuh. Nah, tafsir tematik ini juga disebut sebagai metode atau penafsiran yang dinamis. Artinya seperti yang tadi sudah disebutkan, kalau dalam penafsiran ini tuh kita ketika melihat suatu permasalahan di zaman sekarang, kita bisa langsung mencari tema atau topik yang kira-kira terkait dengan tema tersebut di dalam Al-Quran, kemudian mencari pembahasan yang utuh dari metode tafsir ini gitu. Kenapa dinamis? Artinya kita bisa merespon permasalahannya ada dengan pembahasan yang langsung kepada tema itu gitu. Dimana masyarakat modern sekarang banyak yang menyukai hal-hal yang bersifat praktis seperti itu. Kemudian ada beberapa langkah-langkah yang kita gunakan dalam menafsirkan dengan metode tafsir tematik. Jadi sebelumnya tentu kita dalam menafsirkan itu harus mengetahui tema atau topik yang ingin kita kaji. Kita tentukan terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan tema atau topik yang ingin kita bahas atau yang ingin dikaji, kemudian kita himpun dan kumpulkan seluruh ayat-ayat yang memiliki kesamaan konteks, memiliki kesamaan topik yang kira-kira terkait gitu. Kemudian kita susun ayat-ayat yang sudah kita kumpulkan itu, baik masa turunnya maupun
asbabun nuzulnya jika terdapat asbabun nuzul. Kemudian kita coba memahami korelasi ayat tersebut, korelasinya dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian menyusun pembahasan yang lengkap dan sistematis. Jadi setelah kita mendapatkan baik dari susunan yang berdasarkan asbabun nuzul tadi bila ada, kemudian lihat korelasinya antara ayat-ayat yang lain itu ada atau tidak, dan jika ada seperti apa, kemudian kita coba membuat kerangka pembahasan yang sistematis. Kemudian bisa kita tambahkan penjelasan terkait penafsiran itu dengan riwayat hadis, dan itu jika diperlukan. Kemudian mempelajari ayat tersebut secara keseluruhan. Baik, itu terkait tentang tafsir tematik ya. Setelah semua proses tadi, kemudian kita coba membuat bahasan yang lebih ringkas lagi, atau kesimpulan dari seluruh pembahasan-pembahasan yang sudah kita himpun sebelumnya. Artinya baik dari susunan ayat, korelasi, munasabah, maupun pembahasan tadi bagaimana sebenarnya topik ini dibahas atau dimaksud apa yang topik ini, bagaimana sih sebenarnya penjelasan Al-Quran terkait topik tersebut, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah aplikasi terhadap langkah-langkah penafsiran yang tadi sudah kita sebutkan. Pertama, tema atau topik yang saya bawakan adalah tafsir agama Islam, agama yang benar dalam Al-Quran. Nah, terkait tema ini, maka kita harus menghimpun atau mencari ayat-ayat Al-Quran yang memiliki korelasi tentang topik tersebut. Di sini terdapat 5 ayat di dalam Al-Quran yang sudah tersusun berdasarkan asbabun nuzulnya. Yang pertama, Quran surah Ali Imran ayat 19, yang kedua surah At-Taubah ayat 29, yang ketiga surah At-Taubah ayat 33, yang keempat surah Al-Fat ayat 28, dan yang terakhir surah As-Saff ayat 9. Jadi berdasarkan ayat-ayat tadi, maka kita berdasarkan metode yang tadi kita bahas, maka kita lihat bagaimana penafsiran dari masing-masing ayat tersebut. Yang pertama dari Quran surah Ali Imran. Terkait surah ini, menurut Ibnu Katsir, Innad dina indallahil Islam, bahwa tidak ada agama di sisi Allah dan yang diterima di sisi Allah dari seorang pun kecuali agama Islam, yaitu mengikuti rasul-rasul yang diutusnya setiap saat hingga berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan kehadiran beliaulah telah tertutup semua jalan menuju Allah kecuali jalan dari arah beliau. Sehingga siapa yang menemui Allah setelah diutusnya Nabi Muhammad dengan menganut agama selain syariat yang beliau sampaikan, maka tidak diterima olehnya. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran surah Al Imran ayat 85. Ini pada penafsiran Quran surah Ali Imran ayat 19 tadi. Kemudian surah kedua ialah surah At-Taubah ayat 29. Nah, di sini kami mendapati asbabun nuzul, yakni asbabun nuzul pada ayat ini adalah keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Jadi memiliki keterkaitan, yang mana pada saat itu pada tahun 9 Hijriah, ketika Rasulullah SAW mengutus Ali untuk menemani Abu Bakar di tahun itu, Nabi SAW memerintahkan kepadanya untuk menyerukan pengumuman di kalangan orang-orang musyrik bahwa sesudah tahun ini tidak boleh lagi ada orang musyrik yang berhaji, dan tidak boleh lagi ada orang tawaf di Baitullah dengan tanpa pakaian. Dengan demikian, maka Allah telah menyempurnakan agamanya dan menetapkan hal ini sebagai syariat dan keputusannya. Kemudian di dalam tafsir Jalalain
terkait ayat ini dijelaskan wa yadinuna dinal haqqi, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama yang telah ditetapkan oleh Allah yang mengganti agama-agama lainnya, yaitu agama Islam. Dalam potongan ayat ini terdapat isyarat pada penekanan tentang kemaksiatan yang disebabkan oleh kesesatan, kedurkahaan, dan keangkuhan untuk berserah diri. Selanjutnya, dalam Quran surah At-Taubah ayat 33, nah di sini terdapat asbabun nuzul dari ayat ini. Asbabun nuzul dari ayat ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jadi pada ketika itu terjadi suatu peristiwa tentang orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian damai dengan Allah dan Rasulnya dalam surah At-Taubah. Mereka merencanakan untuk mengusir utusan Allah, kemudian mereka menghalang-halangi cahaya Allah untuk umatnya. Kemudian dalam tafsir Al-Bahr Al-Muhit dijelaskan terkait ayat ini pula, yaitu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan petunjuk agama yang benar, yaitu Islam, kepada orang-orang musyrik. Akhir ayat ini dikhususkan penyebutannya orang-orang musyrik, bukan orang kafir, karena orang musyrik itu hanya membenci munculnya agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Sedangkan orang-orang kafir itu benci menyebarnya agama Islam, mereka tidak suka kesempurnaan cahaya Allah. Nah, yang terakhir adalah Quran surah Al-Fat. Quran surah Al-Fat di sini terdapat tafsir Al-Munir terkait penafsiran ini. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengutus rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, serta membawa bimbingan kepada jalan hidayah yang sahih dan agama Islam, supaya Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan agama Islam atas seluruh agama yang lain dengan menghapus seluruh agama terdahulu dan memperlihatkan rusaknya berbagai akidah palsu. Cukuplah Allah sebagai saksi atas janji ini, janji untuk memenangkan agamanya atau seluruh agama yang lain, sebagai saksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah dan dialah penolong Rasulnya. Baik, dari penjelasan setiap surat tadi, kita coba mencari pembahasan atau kira-kira dari seluruh ayat tadi bagaimana kita bisa menyimpulkan maksud dari tafsir agama Islam, kebenaran tafsir agama Islam, agama yang benar dalam Al-Quran atau Dinul Haq. Jadi yang dapat saya coba tangkap terkait seluruh penafsiran di sini adalah sesungguhnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu setelah diutusnya Rasulullah adalah agama Islam, Dinul Haq. Dan tidak ada agama lain yang Allah terima, karena memang Rasulullah sebagai utusan Allah yang terakhir, seperti itu. Adapun Allah pasti akan memberikan kemenangan atau meninggikan agama Islam di atas agama-agama yang lain. Hal ini menunjukkan kuasa Allah dan juga sebagai bentuk realisasi penyempurna agama Islam daripada agama-agama yang sebelumnya, itu sebagai penutup ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah, yaitu agama Islam. Bisa kita lihat bahwa Islam pada saat ini begitu tersebar luas, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Adapun jika saya bisa mengulang, pertama, agama yang
sisi Allah, diterima di sisi Allah itu adalah agama Islam, dinul haq, agama Islam. Dan selain agama Islam, maka ajaran itu tertolak atau agama itu tertolak. Yang kedua, dari ayat ini juga kita bisa melihat pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan agama Islam di atas agama-agama yang lain. Seperti pada saat ini kita bisa melihat bahwa Islam itu begitu luar biasa penyebarannya di seluruh dunia gitu, dengan populasi yang mengamini agama Islam itu cukup luar biasa, jumlahnya sangat banyak. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.